Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggita dengan NIM 240600026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran dan apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan mengajar sesuai mata pelajarannya. Rencana pembelajaran yang saya ambil dari mata pelajaran IPA untuk kelas 4 SD semester 1 mengenai topik mengenal panca indera dan fungsinya dari panca indera tersebut. Waktu yang diperlukan dalam pembelajaran yaitu 90 menit. Tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi 5 panca indera, di antaranya mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Dan siswa mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing panca indera tersebut. Contohnya seperti kulit. Kulit berfungsi untuk meraba. Nah, hidung berfungsi untuk mencium. Lidah berfungsi untuk merasakan. Telinga fungsinya untuk mendengar. Dan mata fungsinya untuk melihat. Terus, menerapkan pengetahuan tentang panca indera dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan mempergunakan semua panca indera tersebut dalam hal yang baik-baik. Media pembelajaran. Nah, dalam rencana pembelajaran di IPA ini, untuk media pembelajarannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada media visual. Media visual bisa diantaranya seperti gambar, serta video animasi. Animasi mengenai semua panca indera dan fungsi-fungsinya. Yang kedua, media cetak, yaitu dalam buku pelajaran IPA. Setiap kelas mempunyai buku pelajaran IPA atau buku pembelajaran IPAS. Nah, untuk alat peraga di sini menyiapkan model panca indera. Contohnya seperti benda-benda yang terkait panca indera seperti air panas, air es, garam, cabai, asam, kain kasar, kain halus, dan alat bunyi. Untuk apa itu? Untuk mengidentifikasi, menguji semua panca indera yang dimiliki oleh kita. Caranya gimana? Di sini saya sudah sediakan untuk alat peraga dari panca indera. Ada garam, gula, air panas, air dingin, cabai, peluit, asam, serta kain halus dan kain kasar. Nah, di sini saya mengajukan siswa untuk mencoba dari semua alat peraga ini. Mencoba rasa garam, mencoba rasa gula, mencoba rasa asam, mencoba rasa cabai. Serta merasakan bagaimana tangan kita menyentuh air panas dan menyentuh air dingin. Sehingga mereka bisa menjelaskan kenapa tangan kita panas dan kenapa dingin. Serta untuk kain halus dan kain kasar, saya mencoba untuk mengajukan siswa mengaluskan kepada tangannya masing-masing apa sih yang mereka rasakan dari kedua kain tersebut. Setelah menjelaskan media pembelajaran tadi, sekarang lanjut ke instrumen evaluasi. Nah, di instrumen evaluasi ini, saya mengambil dalam 3 kriteria. Yang pertama, tes tulis, yang kedua, penilaian proyek, yang ketiga, penilaian kelas. Dalam tes tulis ini, saya mengambil 40% dari 100%. Apa saja yang dites? Di tes petulis ini, saya mengambil tes yaitu tes ganda dan tes esai. Nah, yang kedua ada penilaian proyek. Untuk penilaian proyek, saya mengambil 30% dari 100%. Apa saja yang akan ditilai, yaitu membuat gambar panca indera beserta fungsinya. Nah, di sini bertujuan untuk melatih skill gambar anak-anak, serta mengetahui, memperdalam apa saja fungsinya dalam panca indera tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu penilaian kelas. Untuk penilaian kelas, saya mengambil 30% dari 100%. Apa saja yang saya tilai? Nah, untuk penilaian kelas ini, saya tilainya dari partisipasi dan diskusi. Siapa saja anak yang rajin bertanya, siapa saja anak yang aktif dalam bidang tersebut, dan siapa saja anak yang sering berdiskusi. Next, ke strategi kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini, saya membutuhkan waktu untuk pembukaan yaitu 10 menit.
untuk pengenalan topik dan tujuan pembelajaran. Nah, eksplorasi saya membutuhkan waktu 20 menit. Tujuannya untuk menjelaskan teori, diskusi kelompok, dan demonstrasi akan alat peraga. Nah, yang ketiga, dalam penerapan. Dalam penerapan ini saya membutuhkan waktu sekitar 30 atau 40 menit. Karena agar bisa setiap siswa mencoba dan merasakan setiap alat peraga yang saya sudah siapkan, serta menjelaskan apa yang mereka rasakan. Contohnya, ketika saya sudah menyiapkan antara garam, cabai, dan gula, mereka wajib mencoba dari semua itu. Nah, agar mereka merasakan gimana rasa gula, gimana rasa garam, dan gimana rasa cabai. Nah, yang terakhir yaitu pengakhiran. Pengakhiran saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Untuk apa? Untuk memberikan kesimpulan dan umpan balik. Umpan balik seperti apa? Nah, karena kita tadi sudah mencoba berbagai alat peraga, salah satunya ada garam dan cabai. Nah, di situ saya akan mengajukan pertanyaan kepada siswa, mengapa kita ketika memakan cabai itu lidah kita terasa panas dan pedas? Nah, kalau misalnya siswa ada yang mampu menjawab, saya akan memberikan reward. Namun ketika siswa kebanyakannya tidak bisa menjawab, maka saya akan menjelaskan ulang kembali. Seperti kan yang saya tahu dari dosen saya, memakan cabai ke dalam lidah itu yaitu sama saja kita menyiksa lidah kita sendiri, karena di dalam lidah tidak terdapat untuk pengecap rasa pedas. Yang terdapat dalam lidah yaitu hanya manis, asam, dan asin. Lanjut ke strategi remedial. Dalam strategi remedial ini, yang pertama ada pembelajaran ulang. Itu untuk keseluruhan, membahas kembali materi yang belum mereka pahami, yang belum siswa pahami. Nah, di sini ada bantuan individu. Untuk bantuan individu tersendiri yaitu memberikan bantuan tambahan bagi siswa yang memerlukan. Contohnya saya memberikan lagi soal untuk mereka kerjakan agar nilai mereka bertambah. Nah, dalam aktivitas tambahan, mengisi celah kosong dengan kegiatan menyenangkan seperti permainan edukasi. Contohnya seperti permainan kartu. Di sini saya akan menulis kartu yang berisi nama-nama panca indera dan sebagian kartu yang berisi fungsi-fungsinya. Nah, siswa harus bisa menyamakannya mana dari fungsi dari panca indera tersebut gitu. Mengenai permainan edukasi yang tadi saya sudah menjelaskan menggunakan kartu, nah bisa diibaratkan ini adalah kartu. Dan contoh sederhananya saya mengacak kartu tersebut. Nah, saya mengajukan setiap siswa untuk bisa merancang agar kartu ini sesuai dari panca indera dan fungsinya. Nah, saya contohkan seperti yang pertama telinga. Kita mencari telinga itu fungsinya adalah mendengar. Nah, yang pertama telinga mendengar, yang kedua hidung. Hidung fungsinya untuk mencium. Nah, yang ketiga ada mata. Mata fungsinya untuk melihat. Yang keempat ada lidah yang fungsinya untuk mengecap. Yang terakhir ada kulit yang fungsinya untuk meraba. Begini teman-teman, mohon maaf ini. Strategi pengayaan. Nah, untuk strategi pengayaan ini saya akan membuat yang pertama proyek penelitian, yang mana membuat proyek penelitian tentang mengaplikasikan panca indera dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua diskusi kelompok, membahas topik terkait panca indera. Di sini saya akan membuat 5 kelompok. Nah, yang mana dalam setiap kelompok ini membahas satu panca indera. Nah, yang ketiga, kegiatan praktis, membuat permainan edukatif yang terkait dengan panca indera yang sudah sebelumnya saya jelaskan mengenai permainan kartu. Yang terakhir ada penilaian. Nah, dalam penilaian ini saya mengujinya dalam 3 tahap. Yang pertama, penilaian proses. Dalam penilaian proses ini, saya akan menilainya dari mengamati, partisipasi, dan kemajuan siswa. Nah, yang kedua dalam penilaian hasil. Nah, di tahap ini saya akan menilainya dari hasil tes tulis dan proyek. Dan yang terakhir ada penilaian berbasis kompetensi, menilai kemampuan siswa dalam menerapkan kemampuannya itu sendiri.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf pastinya banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.